Iya. Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dengan senang hati saya datang kepada Bapak Ibu sekalian. Di tempat yang tinggi, di lantai 3, bahkan di atas loteng ini, saya mengingat kata-kata pakar bahwa kita harus berjemur di antara jam 3 sampai jam 5. Dari pagi saya belum sempat berjemur di jam 10 sampai jam 12. Namun saya ambil waktu saat ini untuk berjemur di jam 2 sampai jam 5. Harap kita semua coba praktekkan, karena sifat virus itu ada dia memiliki sifat yang tidak tahan di suhu yang tinggi. Dia akan mati. Mari Bapak Ibu sekalian, sambil kita berjemur dan di seluruh sekeliling di tempat pemandangan yang indah ini, harap kita tetap tenang. Dan biarlah saya di tempat yang tinggi, saya berseru kepada Tuhan, biar Tuhan mendengarkan di tempat yang tinggi mereka, supaya setiap mereka yang mengalami keadaan yang tidak menyenangkan dan mereka yang mengalami keadaan sakit karena virus corona ini, mengalami sesak napas, mengalami berbagai keadaan yang sulit untuk bernafas. Ya, saya coba buka dulu. Ternyata sangat panas sekali dan membuat kakiku tersiksa. Ya, oke. Di atas sangat panas dan injaknya sangat sulit, terasa menyengat di kaki, di telapak kaki saya. Tapi itu mengakibatkan saya merasakan darah saya mengalir lancar. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur sampai saat ini masih bisa bernafas, dan juga Bapak Ibu sekalian yang masih bisa menonton, berarti Bapak Ibu sekalian masih hidup dan masih bisa bernafas. Kita kalau masih bisa saling melihat, saling perhatikan, berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun kita harus bersyukur. Bapak Ibu sekalian, biarlah saat ini saling kita menguatkan satu dengan yang lain. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kalau kita yang mau terjun dalam sukarelawan untuk membagi-bagi sembako, mari silakan bagi-bagikan sembako. Bagi kita yang belum punya kemampuan seperti itu, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, secara pribadi saya buat video ini supaya setiap kita dikuatkan. Saya mau bagi-bagi firman Tuhan untuk kita semua. Untuk firman Tuhan pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Dia yang menyelamatkan.
Jadi setiap orang yang di bawah kolong langit ini mencari Tuhan, mencari Allah yang benar. Seringkali untuk pencarian kita, karena kita terbatas, kita tidak tahu Tuhan itu berwujud apa. Banyak sekali mencari, membentuk Tuhannya dengan seperti patung dan mencarinya di menghadap arah mata angin. Itu mereka berusaha supaya mereka memiliki ketenangan, memiliki satu keyakinan supaya hatinya dia benar-benar punya keyakinan. Namun itu Tuhan tidak menghendakinya, karena nama itu yang diberikan yang bisa menyelamatkan, bukan berwujud patung, bukan wujud arah mata angin, dan juga bukan berwujud manusia. Bukan seperti nabi, dewa, tidak seperti itu. Nama itu yang bisa menyelamatkan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit. Berarti hanya satu saja. Tidak banyak di bawah kolong langit ini. Jujur saja, kita yang membuat patung itu, kita menyembahnya, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita? Bagaimana mata angin itu bisa menyelamatkan kita? Ya, coba kita pikirkan bersama-sama. Emang Allah di mana? Kita menghadap satu mata angin, arah mata angin. Emang Allah ada di sana? Padahal Allah itu hadir kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya kepadanya, Allah hadir di dalam hidup orang yang percaya. Bukan menghadap mata angin, bukan orang yang mencari, yang mendapat dengan usahanya, tapi karena nama itu yang bisa menyelamatkan. Oleh sebab itu, pada siang menjelang sore ini, mari saya mau katakan bahwa nama yang dikatakan di dalam Alkitab adalah Yesus Kristus. Dengan dialah yang bisa menyelamatkan. Nama itu yang diberikan oleh yang diberikan oleh Allah untuk kita. Melalui nama itu kita bisa memperoleh keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Keselamatan dari sakit penyakit, keselamatan dari berbagai keadaan kesulitan bagi orang yang percaya. Jadi bagi orang yang tidak percaya tidak masalah, karena mereka tidak memperoleh pertolongan. Karena di dalam nama itu ada damai sejahtera, ada sukacita. Di dalam nama itu juga ada penghiburan dan berkat. Di dalam nama itu ada anugerah keselamatan. Nama Yesus itu yang menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berseru kepada nama itu dan rendahkan hatimu, berseru kepadanya yang akan menyelamatkan Anda dari segala malapetaka, dan engkau akan diselamatkan dari segala kutukan, dari sisaan iblis, dari jin-jin, dari apapun di dalam dunia ini. Semua
disebut jin, nggak ada yang jin baik, jin jahat. Semua itu adalah antek-antek iblis. Itu bukan boleh disembah, boleh minta pertolongan, karena mereka adalah makhluk yang dihukum Allah. Maka dia ada di bumi ini. Makhluk yang tidak dihukum Allah adalah seperti malaikat. Mereka tidak ada di bumi ini. Mereka ada di surga. Kalau sampai ada makhluk, ada namanya jin, itu ada di bumi ini, berarti mereka adalah makhluk yang sedang dimurkai Allah. Bukan nama mereka yang bisa menyelamatkan, bukan jin yang bisa menyelamatkan, bukan setan yang bisa menyelamatkan. Justru mereka membawa kecelakaan. Mereka yang membawa murka Allah, dan mereka akan dibuang ke dalam laut yang menyala-nyala api dan belerang, yaitu neraka Jahanam. Oleh sebab itu, nama yang diberikan Allah yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa, pengampunan dosa buat kita. Melalui nama itu Allah mengenal kita. Melalui nama itu Allah mau menerima semua doa-doa kita. Melalui nama itu kita memperoleh jaminan yang kekal. Melalui nama itu juga nama setiap kita terdaftar di surga. Jadi kalau melalui nama itu suatu saat kita akan dipanggil dan kembali kepada rumah Bapa, yaitu surga yang mulia. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan cari nama sendiri, jangan mau membanggakan diri, jangan sombongkan diri, jangan melakukan segala sesuatu untuk memenuhi diri sendiri. Rendahkanlah dirimu terhadap satu dengan yang lain, dan sehingga engkau akan ditinggikan Allah, kau akan dipanggil Allah, engkau akan dikenal oleh Allah, karena Allah itu Allah yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita mau serupa dengan Allah kita. Allah kita yang penuh dengan kelemah lembutan dan rendah hati, yang mau datang ke bumi ini, yang mau lahir di bumi ini untuk merendahkan dirinya, mati di kayu salib menebus dosa kita, yaitu dinamakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Engkau cari siapa? Jika engkau tidak menemukan nama itu, maka engkau hidupnya pun tidak ada gunanya. Engkau boleh melakukan sholat, melakukan apa, melakukan segala sesuatu, sembahyang, tapi engkau tidak menemukan nama yang diberikan Allah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau belum mendapatkan perkenanan Allah. Terserah semua orang yang mendengar, siapapun yang mendengar, mau ngomong apa terserah. Namun saya ingin kasih berita baik untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa nama itu yang bisa menyelamatkan. Bukan karena usahamu, engkau rajin sembahyang, engkau rajin beribadah, berbuat baik, engkau tidak akan berkenan jika tidak melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Wow, indah sekali. Ya, hanya itu syarat Allah bagi bumi ini untuk masuk surga, untuk diperkenankan doa-doanya. Karena melalui darah Yesus kita diperkenankan untuk masuk ke dalam keribaan Allah, ke dalam
persekutuan dengan Allah secara langsung. Dulu di zaman Taurat hanya imam saja yang bisa masuk mesbah Allah, dalam kekudusan Allah. Namun saat ini karena Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, sudah membuka tirai tersebut buat kita, dan Dia membuka tirai itu sehingga kita dapat masuk berdoa dan memohon perkenanan Allah, dan Allah berkenan kepada setiap orang yang berdoa dalam nama Yesus. Percaya atau tidak Bapak Ibu sekalian, itu pilihan Bapak Ibu sekalian. Semua umat manusia di bumi bergumul dengan satu murka Allah, yaitu virus corona. Itu salah satu tanda kedatangan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena di dalam nubuatan Yesus Kristus, di dalam Injil Lukas, di situ dikatakan bahwa akan ada perang, saudara, akan ada bangsa-bangsa berperang dengan bangsa-bangsa lain, dan adanya gempa bumi yang dahsyat, dan juga ada penyakit sampar dan kelaparan di beberapa tempat. Saya yakin ini adalah salah satu tanda buat kita. Selain itu juga ada tanda-tanda di langit, bintang-bintang akan jatuh dan bertabrakan satu dengan yang lain. Dan tanda langit akan diperlihatkan saat kehancuran bumi terjadi. Namun sebelum semua itu terjadi, adalah salah satu tanda penyakit sampar. Saya tidak menakut-nakutkan kita, namun mari kita rendahkan diri kita dan bertobat, minta belas kasihan dari Tuhan. Hanya Tuhanlah yang berkenan jika kita datang kepada nama itu, yaitu Yesus Kristus, maka engkau akan diperkenankan. Dan semua doamu, engkau akan dilindungi, engkau akan dipagari oleh darah Yesus. Karena waktu zaman Keluaran dipimpin oleh Musa, di zaman itu juga ada tula, yaitu tula penyakit sampar. Mereka akan ditulai anak-anak sulung mereka, dan Tuhan memberikan isyarat kepada bangsa Israel, yaitu kasih darah anak domba di setiap pintu, di atas gerbang pintu-pintu mereka. Dan setiap pintu-pintu yang dapat darah itu, dan malaikat maut tidak mencabut anak sulung mereka. Demikian saat ini, setiap orang yang memiliki darah Yesus, mereka sudah dilewatkan. Mereka akan dilewatkan dari segala penyakit tulah itu, yaitu penyakit sampar atau virus corona. Kita harus yakin dan percaya, namun harus tetap mendengarkan dengan peka. Kita harus peka terhadap peringatan-peringatan. Kita harus tinggal dalam rumah, kita harus cuci tangan, kita jaga kesehatan. Itu perlu kita usahakan. Tuhan akan memberkati usaha kita, supaya Tuhan akan membagari kita jika kita tetap taat menjaga diri dengan segala perintah melalui pemerintah maupun dari Alkitab. Juga mengatakan jika ada murka Allah yang terjadi satu kota, di satu kota, mari masuk pintu dan kuncilah pintu, dan tetaplah tunggu sampai murka Allah itu lewat. Jadi mari kita sama-sama lakukan untuk
tetap melawan virus corona ini, membiarkan diri kita untuk menantikan tangan Tuhan yang bekerja, mengangkat semua virus ini dari dunia ini, dari setiap kita semua. Ya Bapak Ibu sekalian, mari kau dengarkan baik-baik firman Tuhan pada siang hari ini, dan kita bertobatlah, menjauhkan diri dari virus corona, dan perhatikanlah, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan berpikir egomu, engkau tidak punya dua nyawa, kau hanya punya satu nyawa. Jika Anda yang kena, apa yang kau perbuat? Jadi lebih baik kau harus taat. Dengarkan, kurungkan niatmu untuk memberontak, dan rendahkan hatimu dan bertobatlah. Percayalah kepada satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan sudah kami sampaikan. Biar Engkau Allah menggenapi janji-janjimu. Kau melindungi orang-orang percaya. Kau akan melimpahkan berkat-Mu atas orang-orang yang percaya padamu. Dan pagarilah kami semua dengan pagar oleh darah Yesus, supaya setiap kami terlindungi. Setiap orang yang baru percaya saat ini, mereka juga memperoleh bagian perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ucap syukur. Kami percaya, kami doakan supaya seluruh orang-orang yang sedang menghadapi penyakit atau virus corona ini, biar Tuhan hadir di dalam hidup mereka, memberikan nafas kembali, bangkitkan semangatnya, bangkitkan antibodinya, berikan nafas yang baru kepada mereka. Bangkitkan Tuhan yang mati, hidupkan mereka. Kami minta oleh nafas dari Bapa kembali kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini terjadi kebangkitan seluruh dunia dan seluruh bangsa Indonesia. Terjadi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu video berikutnya, siaran berikutnya. Kiranya kita selalu tetap waspada dan menjaga diri, dan konsumsilah, yaitu jeruk baby, jahe merah, air jahe merah yang hangat, dan kalau bisa ditempelkan di dada dan di punggung, supaya semuanya tetap memiliki nafas yang lega, karena kehangatan itulah membuat saluran nafas itu terbuka. Dan juga konsumsilah susu beruang, supaya setiap paru-paru kita dicuci, dibersihkan. Dan juga konsumsilah, terapilah dengan pokari atau jambu merah kelutuk yang dijus, supaya kita mendapat penggantian cairan tubuh, supaya kita tetap sehat. Saya sarankan kepada pemerintah memakai obat-obat alamiah ini untuk mengobati pasien-pasien yang ada di Wisma Atlet maupun di berbagai di seluruh Indonesia. Pakailah ini sambil kasih minum multivitamin. Kami minta supaya pemerintah cepat menangani
pasien-pasien yang ada saat ini dengan saran yang saya sampaikan. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Amin.